Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang bernama Portofolio PPKN dengan topik bayar polisi. Sebelum masuk ke penjelasannya, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Cahaya Putri. Saya dari kelas 94, absen 30. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai bayar polisi. Simak terus video ini ya. Penjelasan masalah. Salah satu kasus yang sempat viral di Indonesia adalah kasus penipuan yang melibatkan seorang anggota kepolisian bernama Bribka Roni. Kasus ini terjadi pada tahun 2020 dan menarik perhatian publik karena melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi. Bribka Roni dituduh melakukan penipuan terhadap Ibu Sari dengan mengaku bisa membantu mengurus tilang yang diterima Ibu Sari. Ia meminta sejumlah uang sebagai biaya pengurusan agar tilang tersebut tidak dilanjutkan. Ibu Sari yang panik dan tidak ingin masalahnya berlarut-larut, akhirnya memberikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada Bribka Roni. Setelah menerima laporan dari Ibu Sari, pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti, termasuk rekaman percakapan dari saksi-saksi yang melihat transaksi tersebut. Dalam waktu singkat, Bribka Roni ditangkap oleh tim Propam, Profesi dan Pengamanan Polri. Bribka Roni dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan yang dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun. Dalam persidangan, ia dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, ia juga dipecat dari kepolisian karena pelanggaran kode etik. Mengidentifikasi masalah. Yang pertama, penipuan dan penyalahgunaan wewenang. Kedua, dampak negatif pada institusi Polri. Ketiga, dampak negatif pada korban. 4, lemahnya sistem kontrol internal. Dan 5, proses hukum dan penegak keadilan. Penipuan dan penyalahgunaan wewenang. Penipuan, tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui orang lain demi keuntungan pribadi, seringkali melibatkan penggunaan nama palsu atau tipu muslihat. 2. Penyalahgunaan wewenang, ketika pejabat kepolisian menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melanggar hukum dan etika yang seharusnya mereka patuhi. Ketiga, ketidakpercayaan. Tindakan ini membuat masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian yang seharusnya melindungi dan melayani mereka. Dampak negatif pada institusi Polri. Dampak negatif penipuan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak kepolisian terhadap institusi Polri sangat merugikan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, menciptakan stigma negatif, serta mengganggu hubungan antara kepolisian dan masyarakat yang pada akhirnya menghambat efektivitas penegakan hukum. Dampak negatif pada korban. 1. Kerugian finansial. Korban seringkali mengalami kerugian yang signifikan, baik dari segi uang yang hilang akibat penipuan maupun biaya tambahan untuk proses hukum yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan kembali kerugian tersebut. 2. Hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Ketika oknum polisi terlibat dalam penipuan, korban mungkin kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Secara keseluruhan, merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlindungan atau keadilan yang seharusnya. 3. Kesulitan mendapatkan keadilan. Proses hukum untuk mendapatkan keadilan bisa menjadi rumit dan panjang, dan korban mungkin merasa terjebak dalam sistem yang tidak mendukung mereka, memperburuk rasa putus asa dan frustasi. Lemahnya sistem kontrol internal. Sistem pelaporan yang lemah. Jika sistem pelaporan untuk mengadukan tindakan tidak etis atau penyalahgunaan wewenang tidak efektif, masyarakat dan anggota kepolisian lainnya mungkin enggan melaporkan pelanggaran.
Hal ini dapat menyebabkan tindakan penyalahgunaan berlanjut tanpa konsekuensi. 2. Pengawasan yang tidak memadai. Pengawasan internal yang lemah, seperti kurangnya audit rutin atau evaluasi kinerja, dapat menyebabkan tindakan penyalahgunaan wewenang tidak terdeteksi. Tanpa pengawasan yang ketat, anggota dapat melakukan pelanggaran tanpa rasa takut akan konsekuensi. 3. Sistem sanksi yang tidak tegas. Jika sanksi terhadap pelanggaran yang tidak cukup tegas atau tidak konsisten, anggota mungkin merasa bahwa risiko untuk terlibat dalam penyalahgunaan wewenang lebih rendah dibandingkan dengan potensi konsekuensi. Proses hukum dan penegakan keadilan. Proses hukum dan penegakan keadilan terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam penipuan dan penyalahgunaan wewenang melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, penyidikan dilakukan oleh kepolisian untuk mengumpulkan bukti, diikuti oleh penuntutan oleh jaksa, dan akhirnya persidangan itu di pengadilan untuk menentukan hukuman yang sesuai. Proses ini seringkali menghadapi tantangan, termasuk budaya impunitas dan pengawasan yang lemah. Dasar hukum. Dasar hukum mengenai peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan internal. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur tegas wewenang dan tanggung jawab Polri serta prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas kepolisian. 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Peraturan ini mengatur tentang disiplin anggota Polri, termasuk jenis pelanggaran, sanksi, dan prosedur penegakan disiplin. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun tidak secara khusus mengatur disiplin Polri, undang-undang ini dapat diterapkan jika anggota Polri terlibat dalam tindakan korupsi, termasuk penipuan dan penyalahgunaan wewenang. 4. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang penanganan pelanggaran disiplin anggota Polri. Peraturan ini mengatur prosedur penanganan pelanggaran disiplin termasuk mekanisme pelaporan, penyidikan, dan sanksi yang dapat dikenakan. Solusi permasalahan untuk korban. Pendidikan dan kesadaran hukum. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan prosedur hukum yang benar. Program sosialisasi dapat membantu masyarakat mengenali tindakan penipuan dengan cara melaporkannya. 2. Proses hukum yang transparan. Memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku dilakukan secara transparan dan adil sehingga korban merasa bahwa keadilan dapat tercapai. 3. Kompensasi dan restitusi. Mengembangkan mekanisme untuk memberikan kompensasi kepada korban yang mengalami kerugian finansial akibat tindakan penipuan. Solusi permasalahan untuk pelaku. Reformasi internal. Melakukan reformasi dalam sistem pengawasan dan kontrol internal di kepolisian untuk mencegah terulangnya tindakan penyalahgunaan wewenang. 2. Sanksi yang tegas. Menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap anggota yang terlibat dalam penipuan dan penyalahgunaan wewenang untuk memberikan efek jera. 3. Pengawasan eksternal. Mendorong pengawasan eksternal dari lembaga independen untuk memantau tindakan anggota kepolisian dan memastikan akuntabilitas. Action Plan. 1. Tindakan jangka pendek. Peningkatan kesadaran dan pelatihan. Mengadakan pelatihan singkat untuk anggota kepolisian tentang etika, integritas, dan tanggung jawab hukum. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan tindakan penyalahgunaan.
mekanisme pelaporan yang aman, membuat saluran pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian. Audit internal, melakukan audit internal untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan kelemahan dalam sistem pengawasan yang ada. Penerapan sanksi sementara, menerapkan sanksi sementara bagi anggota yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan wewenang sambil menunggu hasil penyelidikan. Tindakan jangka menengah, reformasi sistem pengawasan, mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan untuk memantau tindakan anggota kepolisian. Pendidikan berkelanjutan, menyusun program pendidikan berkelanjutan tentang etika dan integritas bagi kepolisian, termasuk pelatihan tentang dampak penyalahgunaan wewenang. Kerjasama dengan lembaga independen, membangun kerjasama dengan lembaga independen untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap tindakan anggota kepolisian. Program restitusi untuk korban, mengembangkan program kompensasi dan restitusi bagi korban penipuan dan penyalahgunaan wewenang. Tindakan jangka panjang, reformasi kebijakan dan regulasi, melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan serta regulasi yang mengatur disiplin dan akuntabilitas anggota kepolisian. Budaya organisasi yang positif, membangun budaya organisasi yang menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di dalam institusi kepolisian. Monitoring dan evaluasi berkala, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan dan program yang telah diterapkan untuk memastikan efektivitasnya. Peningkatan keterlibatan masyarakat, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tindakan kepolisian melalui forum-forum, diskusi, dan kolaborasi. Baik, sampai sini aja penjelasan yang saya jelaskan tentang presentasi dan topik tugas untuk kali ini. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih karena sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.